Selamat pagi, sahabat kreatif. Ketemu lagi ya dengan Bu Eta dalam pembelajaran menganalisis isi dan kebahasaan novel. Nah, anak-anak, kemarin kan kita sudah bahas tentang unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, kali ini kita lanjutkan dengan struktur teks novel. Nah, struktur teks novel, apa itu struktur? Struktur adalah pola-pola atau rumus-rumus yang digunakan untuk menyusun sebuah novel. Kalau kita ingin menulis sebuah novel, kita harus menggunakan struktur atau pola-pola yang sudah ditentukan dalam sebuah novel. Di dalam novel ada abstrak ya. Jadi sebelumnya kita membuat abstrak. Abstrak itu adalah gambaran atau ringkasan awal cerita. Setelah abstrak ada orientasi. Orientasi itu apa? Bagian awal teks cerita atau teks pembuka yang biasanya berisi pengenalan tokoh ya. Kemudian setelah orientasi dilanjutkan dengan adanya komplikasi. Nah, komplikasi ini apa? Komplikasi adalah permunculan dari masalah ya. Kemudian dilanjutkan dengan evaluasi. Apa itu evaluasi? Evaluasi adalah masalah yang muncul mulai memuncak ya, genting masalahnya ya. Kemudian baru terakhir resolusi penyelesaian masalah. Nah, itu adalah bagian dari struktur teks novel ya. Nah, saya beri contoh ya. Contoh, tadi kan di awal ada abstrak. Misalnya begini, abstrak kan ringkasan cerita atau sinopsis ya. Novel Laskar Pelangi menyajikan kisah masa kecil sang penulis di tempat kelahirannya. Kisah ini menyajikan tokoh Ikal sebagai tokoh utama dengan teman-temannya, guru serta keluarganya di tengah impiannya mencapai cita-cita tinggi. Nah, ini contoh sinopsis, contoh abstrak ya tentang Laskar Pelangi ya. Jadi dia menyampaikan ringkasan ceritanya itu apa sih, tentang apa ya. Nah, setelah abstrak ada orientasi. Orientasi itu apa? Orientasi itu adalah pengenalan tokoh. Jadi kita kenalkan tokohnya satu-satu ya. Di dalam cerita Laskar Pelangi ini kan ada tokoh si Aku ya. Aku itu adalah Ikal ya. Ikal adalah murid yang lumayan pandai, namun kepandaiannya masih di bawah dari temannya yaitu Lintang. Kemudian tokoh yang kedua Tabrani. Tabrani adalah sosok yang tampan, rapi, perfeksionis, lumayan pintar. Kemudian dia orangnya juga bicara seperlunya, pendiam, santun, sangat berbakti kepada orang tua ya. Ada tokoh Sahara ya. Sahara adalah sosok yang perhatian, namun ia termasuk tipe orang yang temperamental, ketus, skeptis, susah diyakinkan dan tidak mudah terkesan. Kemudian ada tokoh Akyong juga. Nah, Akyong ini sifatnya begitu polos dan selalu mempercayai apa yang dikatakan Mahar ya. Ada tokoh Mahar, dia memiliki bakat dalam bidang seni, baik itu menyanyi, melukis, seni rupa. Kemudian ada Bu Muslimah. Bu Muslimah adalah guru di SD Muhammadiyah. Ia sangat gigih dalam mengajar meskipun gajinya belum dibayar. Kemudian ada Lintang. Nah, Lintang adalah anak yang paling jenius dan gigih ya. Dia jenius dan gigih di antara teman-temannya. Kemudian ada Kucai. Kucai adalah salah satu anggota Laskar Pelangi yang yang diminta menjadi ketua kelas. Nah, ya itu ya. Kemudian ada Sahdan, adalah salah satu anggota Laskar Pelangi yang selalu setia menemani Ikal membeli kapur. Kapur tulis di toko Sinar Harapan milik orang tua Aling. Kemudian ada Harun, sifatnya santun, pendiam, dan murah senyum. Jadi pengenalan tokohnya itu dikenalin satu-satu ya. Tokoh di dalam novel banyak sekali karena ceritanya kompleks ya. Kemudian contoh komplikasi ya. Ini kan berarti masalahnya mulai muncul nih ya. Jadi awal konfliknya seperti apa ya? Contohnya, konflik awal yang pertama muncul pada cerita Laskar Pelangi adalah pada saat suasana mulai tegang karena ternyata pendaftar tidak mencukupi batas minimal siswa yang disyaratkan oleh Depdikbud Sumatera Selatan.
Apabila calon siswa yang mendaftar kurang dari 10 anak, maka SD Muhammadiyah harus tutup. Nah, ini kan ceritanya tentang pendidikan tadi ya, di Laskar Pelangi itu komplikasi. Nah, evaluasi itu kan artinya masalah mulai memuncak ya, tegang-tegangnya dalam cerita ya. Nah, contohnya puncak konfliknya ialah setelah ditunggu hingga siang, ternyata jumlah pendaftar tidak lebih dari 9 orang. Jumlah ini tentu saja belum mencukupi persyaratan Dekdikbud. Hal ini tentu sangat mencemaskan Pak Harfan ya, sang kepala sekolah, dan Bu Muslimah sang guru. Sampai pada akhirnya ya, Pak Harfan memutuskan untuk memberikan pidato sekaligus mengumumkan bahwa penerimaan siswa baru dibatalkan. Selanjutnya, konflik-konflik lain bermunculan dari masing-masing tokoh. Namun konflik selanjutnya secara garis besar melibatkan hampir semua tokoh adalah saat akan diadakannya lomba karnaval dan cerdas cermat antar sekolah ya. Nah, yang terakhir ada resolusi penyelesaian masalah ya. Nah, struktur penyelesaian masalah. Sesaat hampir saja Pak Harfan memulai pidatonya untuk memberitahukan bahwa penerimaan siswa baru di SD Muhammadiyah dibatalkan. Seorang ibu muncul untuk mendaftarkan anaknya Harun ya, yang mengidap keterbelakangan mental. Tentu saja kedatangan Harun dan ibunya ini memberikan napas lega kepada Pak Harfan, Bu Muslimah, dan juga para calon siswa serta orang tuanya ya. Harun telah mengenapi jumlah siswa untuk menghindarkan SD Muhammadiyah dari penutupan. Sekolah yang jika malam dipakai sebagai kandang ternak ini akhirnya memulai kegiatan belajar mengajar meski dengan fasilitas yang seadanya. Tiba saatnya mengikuti karnaval antar sekolah ya. Keikutan SD Muhammadiyah sempat diperdebatkan karena ketidakadaan dana dan sikap pesimistis yang muncul ya. Namun Bu Muslimah bersikeras mengikuti murid-muridnya karena nilai keseniannya paling tinggi dan dianggap sebagai murid yang kreatif. Mahar pun ditunjuk sebagai ketua untuk mengurusi persiapan karnaval. Dengan ide cemerlangnya dan kreativitasnya, Mahar berhasil mengiring teman-temannya merebut piala kemenangan. Nah, ini kan ada penyelesaian dalam masalah ini ya. Nah, kemudian di dalam akhir cerita pasti ada koda. Koda itu pesan penulis. Apa sih pesan penulis dalam cerita Laskar Pelangi itu? Yaitu jangan mudah menyerah oleh keadaan, jangan mudah pesimis, dan sebagai guru haruslah dengan ikhlas mengajar dan berdedikasi tinggi. Nah, itu ya contohnya tadi struktur dari novel, yaitu tadi pertama seperti yang sudah kita jelaskan tadi ya. Pertama, rumusnya kita ingat saja, rumusnya adalah AOKER. Ya, diberi rumus biar gampang. AOKER. A-nya abstrak, O-nya orientasi, K-nya komplikasi, E-nya evaluasi, R-nya resolusi, dan terakhir baru koda ya. Demikian ya anak-anak, sampai ketemu lagi ya. Ya, selamat belajar.